Ah. Selamat malam Mas Akhirnya Segar. bisa ya. Ya Gitu. malam Mas. Ini Wah. baru kali ini saya pakai gini-gini nih. Oh, ini baru pertama kali, Pak. Iya orang kolonial ya gini nih. Iya. Kan berarti harus digerakkan sama yang muda, Pak. Oh iya betul. Kalau teknologi memang harus anak-anak muda ini yang mulai. Oke, Pak Segar. Sehat, Pak? Sehat sehat. Alhamdulillah sehat. Oh, syukurlah, Pak. Eh, Mana ini gimana, Pak? cucu saya ini? Oh, cucunya lagi di bawah, Pak. Lagi rewel. Oh lagi rewel. Iya, biasa jam-jam segini antara tidur dan kan baru mau bisa jalan, Pak. Jadi ya masih seneng gini lah, seneng gerak-gerak kemana-mana. Padahal ngantuk, Pak. Itu jadinya rewel, Pak. Wah, Iya. iya Pak Segar. Jadi sih nanti kita jam 7 sebentar lagi sih kita ngobrol-ngobrol tentang yang saya kirim aja, Pak. Nggih. Kita santai aja sih ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Ini lebih santai dari webinar, Pak. Iya iya. Silakan silakan Mas. Ini Iya, udah jam 7 nih. iya. Ini Ibu juga sudah datang ya. Oke. Eh, Oh ini Ibu udah datang ini. iya, lagi di TVRI, Pak. Lagi siaran juga. Oh ya. Sama-sama siaran jadinya. Iya. Oke, selamat malam, selamat datang yang sudah bergabung. Selamat hari Rabu buat kamu yang selalu meluangkan waktu untuk belajar sesuatu. Eh, Selamat datang di PG Talks 4, di mana saat ini kita akan ngobrol dengan tema kapan harus ke psikolog. Sekaligus pada kesempatan kali ini kami akan meresmikan layanan Tanya Psikolog Bali, di mana sebuah layanan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat bertanya langsung kepada psikolog-psikolog. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang sudah hadir di sini mau bertanya sesuatu mengenai psikolog, dari siapa sebenarnya itu psikolog sampai dengan tips dan trik untuk memperoleh layanan yang tepat, layanan yang resmi, layanan yang aman kepada psikolog, silahkan bertanya langsung. Karena pada malam hari ini kita mau sudah mengundang narasumber yang sangat sangat ahli di bidangnya, yaitu Prof. Dr. Segar Handoyo, psikolog. Beliau merupakan guru besar Universitas Erlangga Surabaya dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus HIMSI Pusat. Ya, jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan teman-teman yang sudah hadir ingin bertanya, jadi silahkan bertanya langsung kepada Pak Seger. Kita juga memiliki voucher diskon untuk dua penanya terbaik. Jadi nanti akan dibagikan dua voucher diskon layanan Pratnyagama, di mana voucher tersebut bisa untuk suara kurang jelas, Mas. Suara saya kurang jelas, Pak. Dari saya jelas sih. Oh gitu. Oh, nggih. Ah, Oh iya, nanti kita akan bagikan voucher diskon juga untuk layanan Pratnyagama, bisa digunakan untuk konsultasi, bisa digunakan untuk tes minat bakat, tes IQ, dan lain sebagainya. Vouchernya cukup besar, yaitu 50%. Jadi terus pantengin live kita pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja ke Pak Seger. Gimana kabarnya Pak tadi Pak? ya Alhamdulillah baik. Wah, Sehat. sibuk apa nih Pak? Di era digital seperti ini Pak? Nah, itu eh, ini tidak tidak berkurang ya, tapi aktivitasnya malah banyak. Malah banyak. Pindah-pindah kota, pindah-pindah kota, pindah-pindah kegiatan yang tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya ya. Berarti Iya, tepat jadi ya. habis ini pindah lagi, pindah Zoom ini, pindah Zoom ini, pindah Zoom ini. Iya, iya. Kalau dulu, kalau dulu sibuk, tapi eh, kan ada senengnya ya, pergi ke Iya. kota ini, pergi ke kota ini, Ada ada jalan-jalannya Pak jeda ya? ini. Iya, ini cuman di depan komputer aja ini. Oh iya, iya, iya. Berarti saya bisa bilang selamat datang di Bali Pak Seger nggih.
Iya, makasih. Ke Bali tanpa bisa menikmati betutu ya ini. Betutu ya, betul, kembali tanpa menikmati betutu. Nanti betutunya siapa tahu tiba-tiba ada di meja makan Pak Seger. Wah, Wah, sulap Pak ya. Nanti saya gojekin dari sini Pak. digojekin ya. Iya Pak Seger. Eh, jadi di sini sudah hadir, mungkin banyak juga psikolog, teman-teman rekan-rekan yang psikolog yang ikut berpartisipasi. Oh, ada selamat datang untuk rekan-rekan psikolog. Salam hormat katanya Pak Segar. Wah, sudah banyak sekali, ramai sekali sepertinya. Follower dari Pak Segar pasti psikolog-psikolog, Pak, yang hadir dari IG-nya Pak Segar. Oke, dan mungkin juga di sini selain psikolog ada masyarakat, ada teman-teman yang awam tentang psikologi yang masih sering banget bertanya. Ini pertanyaan umum sekali, tapi banyak belum semua orang paham Pak ya siapa itu psikolog, siapa yang bisa disebut dengan psikolog. Karena di sekarang kan beredar sekali ada praktisi psikologi. Kalau misalkan dia membaca buku psikologi atau ikut training psikologi aja bisa menyebut dirinya adalah praktisi psikologi nggih Pak Seger nggih. Kalau misalkan Iya. kalau misalkan ada yang bertanya, jawaban yang tepat kalau misalkan menjawab siapa itu psikolog itu siapa, Pak? eh iya, ini saya sapa dulu teman-teman, ini banyak yang Oh, nyapa saya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, salam sehat juga. Salam bertemu di sini ya. Mas Dede, jadi psikolog itu adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan profesi psikologi ya, atau yang dulu mengikuti pendidikan psikologi yang disetarakan oleh HIMSI sebagai psikolog. hmm, Pendidikan profesi psikologi ini kan memang apa namanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga kami di HIMSI itu mengatur siapa yang bisa menyatakan dirinya sebagai psikolog. hmm, Jadi persyaratan pertama dia harus mengikuti pendidikan yang itu bisa disetarakan dengan eh, untuk mendapatkan predikat psikolog. Ada 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu yang senior-senior kita yang ikut pendidikan psikologi yang lama, yang dulu disebut paket murni, tidak ada SKS-nya sama sekali, yang biasanya ikut kuliahnya bisa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Uh, jadi senior-senior kita yang pendidikannya lama itu otomatis mereka adalah psikolog ya. Otomatis mereka psikolog. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang mengikuti pendidikan SKS. Pendidikan SKS itu persyaratannya adalah yang 160 SKS dengan 3 studi kasus. hmm. Jadi ini adalah kelompok kelompok saya ya, kelompok saya yang sebangsa ini. Sekohort ya, sekohort bukan Kok- sebangsa, sekohort. Itu bisa disebut psikolog ya, bisa mendapatkan sertifikat sebutan psikolog. hmm, Jadi yang teman-teman yang belum, yang ikut pendidikan yang lama ini ya, yang memang tidak disebut secara khusus bahwa dia pendidikan profesi psikolog, itu boleh mengajukan eh, untuk mendapatkan sertifikat sebutan psikolog dari HIMSI hmm, ya. Jadi yang senior yang lama sampai pada perubahan kurikulum pendidikan 493 94, tapi kurikulumnya sudah berubah menjadi ikut kurikulum 94, dia tidak bisa disebut psikolog. hmm, Jadi yang memang kemudian menjadi apa namanya transisi itu biasanya di angkatan tahun 92 93. Kalau angkatan 94 dia pasti belum psikolog karena itu pendidikannya sudah
dipisahkan antara pendidikan sarjana psikologi dengan pendidikan psikolog. 144 SKS, dia ngambil pendidikan sarjana psikologi. Kalau dia mau jadi psikolog, dia harus ngambil lagi S1 plus selama 1 tahun. Oh, 1 tahun Pak, Ya. ya? S1 plus itu ya Pak ya? Yang zaman dulu 1 tahun, ya 1 tahun. Itu pendidikan psikolog, profesi psikolog sampai tahun 2004. Sejak tahun 2004 sudah tidak boleh lagi ada pendidikan S1 plus. Semua pendidikan profesi psikolog harus S2, yang sekarang disebut magister profesi itu. Ya. Jadi saya ulang, orang yang bisa disebut psikolog adalah yang lulusan lama, pendidikan psikologi paket murni, yang 160 SKS dengan 3 studi kasus, yang pendidikan S1 plus, ya S1 psikologi plus profesi 1 tahun, dan yang pendidikan S2 profesi. Oh. Kalau yang S1 plus sama S2 profesi itu umumnya mereka sudah punya sertifikat sebutan psikolog. Nah, yang lama-lama ini yang biasanya belum mengurus ya, Oh iya. belum mengurus. Dulu dan sampai sekarang sebenarnya aturannya untuk mengurus surat izin praktek untuk yang angkatan yang lama itu memang tidak diwajibkan punya SSP, sertifikat sebutan psikolog. Yeah. Tetapi saya selalu mendorong untuk kalau ngurus SIPP, uruslah juga sertifikat sebutan psikolognya. Karena kalau kita ngaku psikolog, kemudian kita tidak punya sertifikatnya, kan sulit kita punya buktinya ya. Dulu saya kan lulusan yang lama, kalau kita ketemu sama orang hukum, iya tapi buktimu mana gitu. Menunjukkan ijazah sama transkrip itu tidak ada di situ tulisan sebagai psikolog gitu. Makanya saya mendorong teman-teman yang memang belum punya sertifikat sebutan psikolog itu diurus saja gitu. Itu mudah kok, hanya berbekal ijazah, kemudian transkrip, lalu minta aja surat keterangan dari fakultasnya bahwa pendidikannya waktu itu masih paket murni atau pendidikannya adalah 160 SKS dengan 3 studi kasus. Oh iya. Gitu. Dengan itu nanti kita akan keluarkan SSP-nya. Iya. Itu yang bisa disebut psikolog sebenarnya itu. Ya. Iya Pak. Berarti di titelnya itu masyarakat mungkin akan menemukan ada yang espesi psikolog dan juga ada yang empesi psikolog gitu Pak ya? Iya. Makanya kami supaya masyarakat paham, pada tahun 2015 atau 2016 waktu saya jadi ketua HIMSI periode yang pertama, itu menyarankan kepada para psikolog untuk menambah kata di belakangnya psikolog gitu, supaya masyarakat tahu mana yang psikolog, mana yang enggak. Karena ada espesi yang memang bukan psikolog ya, ada empesi yang lulusan S2 Sains yang tapi empesi itu juga ada, tapi dia bukan psikolog ya. Iya. Itu. Oke, ada Pak Pramu dan Ibu Dewi. Selamat malam. Oh iya, ini bos-bos Bali pada muncul semua ini. Oh, enggak Pak Pramu. Berarti untuk teman-teman di sini, kalau misalkan biar mencari membedakan mana psikolog dan mana yang bukan psikolog adalah di nama belakangnya, di titelnya ada psikolognya, entah itu di depannya ada espesi, empesi, pokoknya di belakangnya ada psikolog. Ingat tidak pakai i, psikolog kan biasanya ada yang orang-orang yang psikologi kayak gitu kan, ada apa psikologi kayak gitu, pokoknya itu bukan. Jadi kalau misalkan mau mencari psikolog, seorang profesional di bidang psikologi ya, jadi silakan dicek namanya di belakangnya isi psikolog begitu. Oke, selamat malam Bu Ilham Dewi. Ya, ini bosnya. Selamat malam, ini bos-bos Bali nih. Lalu Pak Seger, kalau misalkan masyarakat nih Pak, tadi udah menemukan psikolog, kira-kira
kepada psikolog itu masyarakat tuh bisa meminta layanan apa aja sih Pak yang bisa disediakan oleh psikolog itu sebenarnya Pak? Ya ini hebatnya psikologi ya, profesi kita itu. Gimana Pak? Dan karena hebatnya, kemudian memang kita kemudian kadang-kadang sulit menjelaskan profesi psikologi itu ke orang lain ya. Kalau kita lihat misalnya profesi dokter hewan, Iya. itu menjelaskannya kan gampang. Itu yang apa namanya bisa mengobati apa namanya hewan yang sakit gitu ya. Profesi notaris itu yang punya kewenangan dari Iya. pemerintah untuk membuat akte, Betul, tanah. memberikan legalisir terhadap dokumen-dokumen negara, gitu kan ya. Bisa dijelaskan dengan singkat gitu. Tapi kalau psikologi ini, waduh, jelas nih menjadi kompleks karena eh, profesi kita itu bekerja di banyak bidang gitu. Sama seperti insinyur, jadi kita tidak bisa misalnya insinyur itu menjelaskan hanya dari satu bidang karena dia insinyur apa gitu kan. Nah, bedanya dengan insinyur, kalau insinyur itu tidak ada insinyur yang general gitu. Iya. Tapi kalau psikologi ada, psikolog ya general psychologist itu ada. Sama seperti dokter ya kan. Tapi kalau insinyur kan enggak, dia sudah terspesialisasi sejak awal gitu. Nah, eh, jadi tapi intinya adalah bahwa eh, di psikolog itu bisa melakukan kegiatan, kalau di rancangan undang-undang itu kami menyebutnya ada sampai K gitu ya. Hmm. Asesmen psikologi, evaluasi psikologi, diagnosis psikologi, eh, apalagi membuat program psikologi. Jadi kalau misalnya di satu ini juga settingnya bisa macam-macam. Iya. Program psikologi di komunitas misalnya, ini mau mengembangkan perilaku bersih. Kita sebenarnya bisa membuat program psikologi untuk perilaku bersih, gitu ya. Perilaku sehat, misalnya gitu ya. Eh, Psychological first aid, counseling, psikoterapi, pengembangan alat ukur. Jadi ada bidang yang bisa dilakukan apa kegiatan aktivitas prakteknya itu banyak, settingnya juga di mana-mana Di mana-mana gitu. Pak. Jadi bisa melakukan asesmen psikologi, intervensi psikologi, membuat program psikologi, mengembangkan alat ukur, ya kan? Iya, iya, Pak. Memberikan konseling, memberikan psikoterapi, memberikan psychological first aid, bisa di pendidikan, di militer, di kepolisian, di sekolah, di perusahaan. Jadi psikologi itu yang mana gitu kan? Lalu orang bingung ya. Di mana ada Ya manusia Pak ya? iya, ya itu. em, jadi intinya mereka bisa melakukan praktek-praktek psikologi yang seperti itu. Hmm. Nah, memang di praktek-praktek itu kemudian ada yang tidak hanya kewenangannya psikolog. Ada yang juga yang bisa dilakukan oleh sarjana psikologi. Bahkan ada yang bisa dilakukan oleh yang bukan dari latar belakang psikologi. Misalnya psychological first aid, itu tidak hanya psikolog, ya kan? Iya. Sarjana psikologi boleh. Bahkan yang tidak punya latar belakang psikologi yang mendapatkan pelatihan itu pun boleh. Misalnya dari PMI ada yang dilatih psychological first aid, anak-anak SMA dilatih psychological first aid, PMR ya, Iya, betul. relawan-relawan itu boleh melakukan itu. Ya, artinya yaitu sulitnya mendeskripsikan profesi kita itu lalu kemudian seperti itu gitu. Iya, 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 iya. Kira-kira gitu Mas Dede. Siap, Pak Segar. Terima kasih jawabannya. Jadi kalau misalkan psikolog tuh banyak banget ada bidangnya, tempat-tempat prakteknya juga berbagai macam. Seperti tadi kata Pak Segar. Jadi misalkan nanti teman-teman masyarakat mau bertanya, psikolog bisa gini nggak? Psikolog bisa gini nggak? Berarti langsung aja ke layanan kami, tanya psikologi di website kami ketika membuka website www.psikologibali.com langsung ada
ada form untuk bertanya, langsung aja tanyakan di sana. Kira-kira psikolog bisa ini nggak, bisa ini nggak, kayak gitu. Karena yang menjawab langsung melalui email adalah psikolog-psikolog Pratnyagama. Pratnyagama sekarang ada 11 psikolog Pak yang berpraktek di Pratnyagama Pak Segar. Jadi 11 psikolog itu menjawab pertanyaan teman-teman secara gratis. Jadi silahkan gunakan layanan ini untuk bertanya langsung kepada psikolog. Oke, langsung saja Pak. Kan tadi Bapak juga sempat menyinggung Pak, ada yang layanan yang bisa dilakukan oleh bukan bukan psikolog, yang bisa dilakukan oleh sarjana psikologi. Nah, kelebihan yang dilakukan oleh psikolog ini apa sih Pak? Kan banyak tuh sekarang yang praktek-praktek kesehatan mental sudah apa namanya, pengembangannya bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini apa sebenarnya kelebihan yang dilakukan oleh psikolog Pak? Ya, psikolog itu punya kelebihan kalau menurut saya itu ada 3 ya. Hmm. Sebenarnya saya mau 9 sih, cuman nanti waktunya nggak nututi kalau 9. 3 aja ya. Eh, yang pertama, psikolog itu sudah mempelajari berbagai konsep teori, berbagai konsep teori yang baik itu yang dasar maupun yang lanjut gitu ya. Misalnya yang dasar itu eh, selain psikologi tidak ada yang mempelajari secara sangat detail perbedaan individual, ya. Apakah itu terkait dengan faktor kecerdasan, kognitifnya, afektifnya, sikap, eh, personality, emosi dan sebagainya gitu ya, maupun sampai pada perilaku. Itu tidak ada satupun program studi yang mengajarkan tentang perbedaan individual. Sementara kalau kita mau menangani persoalan-persoalan, Yeah. apakah itu persoalan di pendidikan misalnya yang terkait dengan anak yang punya masalah belajar, apakah itu karena ada persoalan emosi gitu ya, itu semuanya salah satunya bisa dikembalikan persoalannya, atribusi persoalannya pada perbedaan individual. Nah, bagaimana orang bisa mengatribusikan ke situ kalau dia tidak mempelajari tentang perbedaan individual itu sendiri, ya. Itu jadi itu pasti kita punya kelebihan di situ. Termasuk misalnya kalau orang melakukan assessment center ya, yang melakukan wawancara bisa saja bukan dari psikolog kan, tapi perbedaannya tentu saja adalah mereka tidak punya konsep teori perbedaan individual, sehingga ketika mereka mengobservasi, mereka wawancara, mereka sebenarnya tidak cukup peka terhadap perbedaan individual. Padahal proses assessment itu yang menjadi kata kuncinya adalah adanya perbedaan individual yang membuat orang bervariasi. Kalau tidak ada variasi, tidak ada assessment gitu kan. Iya, betul. Kenapa kita ngukur berat badan ada timbangan itu karena orang bervariasi dalam beratnya gitu ya. Itu 1 ya. Tadi saya menjanjikan 3 ya, tidak 9 ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, kenapa kok harus ke psikolog? Karena psikolog itu sudah diberikan keterampilan-keterampilan yang bisa dipakai untuk membantu mereka. Baik itu keterampilan assessment maupun keterampilan intervensinya. Dan mereka di proses pendidikannya, mereka memang sudah diajarkan itu. Ya. Jadi itu nomor 2. Sementara tidak mungkin tidak mendetil pendidikan psikologi terkait dengan assessment dan intervensi gitu ya. Lebih-lebih kalau itu terkait dengan assessment yang memang hanya boleh dilakukan psikolog. Yang tidak pun saya observasi wawancara yang diberikan di bidang lain pasti di kita lebih mendalam. Apalagi yang sekarang teman-teman ngambil magister profesi itu kan ya.
Iya, Pak. Mas Dede kan mengalami sendiri sampai berdarah-darah kan ya, belajar soal soal keterampilan itu Iya, ya 2,5 tahun di penuh darah. di semua profesi seperti itu. Jadi itu hal yang kedua, mengapa kok kita milih psikolog ya. Kemudian yang ketiga ini yang eh, tidak kalah pentingnya dari segi etis. Psikolog itu diberi eh, apa namanya sumpah untuk dia menjaga kode etik ya. Iya. Nah, kalau kita tidak ke psikolog, kita ke psikolog abal-abal ya bisa saja kemudian mereka tidak karena tidak dibekali kode etik, mereka kemudian bisa saja apa namanya persoalan kliennya diumbar-umbar. Diumbar-umbar itu apa bahasa Balinya? Di ya dia diumbar juga Pak di Bali, Pak. Nggak mungkin karena dia nggak berani kalau dia seperti itu dia akan kena kode etik gitu kan. Lalu yang lainnya ya ya macam-macam ya kode etik itu kan kalau orang misalnya sudah tidak punya kompetensi kasusnya kok saya sudah tidak bisa menangani ya. Kalau psikolog dia tahu batas kompetensinya, dia kemudian merujuk ke orang lain gitu ya. Hmm. Kalau enggak mungkin wah ini daripada saya kasihkan orang lain saya pasti berusaha dulu lah. Kan ini cari klien susah gitu ya. Iya. Tuh. Jadi kode etiknya tidak dipergunakan ya gitu. Jadi tiga sebenarnya ada 9 Mas Dede. Oh, ada Tapi kalau 9. 9 saya jelaskan semua nanti bisa sampai jam tengah malam. Itu bisa Tapi yang penting dibaca di mana, Pak? itu itu bacanya sudah ada pengalaman akumulasi pengalaman pengetahuan di sini itu gimana bacanya ya. Berarti buat buat tahu ke sembilannya harus kuliah di UNER dulu, Pak ya. Nah, kuliah profesi di UNER, kuliah S3 di UNER ya. Berarti nanti saya tanya istri aja kalau gitu, Pak. Gimana? Nanti saya tanya istri aja kalau gitu, Pak. Oh iya, iya betul. Ini loh ada tamunya Mas Dedek dari Australia ini. Bu Oh ya? Josephine ini. Bu Josephine. Ini psikolog psikolog Oh, mendunia nih. wah, Vin, selamat apa kabar Vin? selamat malam, Ibu Josephine. Wah, Ini ada ponakan saya juga ini. Wah, saya dimata-matain ponakan saya ini. wah banyak Pak. Kalau misalkan Bapak Instagram Live kayak gini ada notifikasi Pak untuk yang follow-follow Bapak. Itu rekan-rekan yang follow Wah, Instagram. Jadi bisa langsung ngelihat Bapak ini. Jadi mungkin banyak ada paparazzi di sini Pak. iya ini ada teman saya lama juga ini Mas Edi Rusdiono. Yang baru-baru banyak ini. Iya Pak. Makanya harus lebih sering Pak Instagram Live Pak. Sekalian reuni sama teman-teman Pak. Oke. Iya, oke. Iya, 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 iya. Berarti tadi kenapa harus ke psikolog? Yang pertama adalah ada psikolognya harus sudah memiliki kompetensi. Lalu ilmu psikologi itu bisa membedakan variasi dari manusia, variasi perilaku dan lain sebagainya. Kita sudah digembleng dengan ilmu tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensinya psikolog itu bisa melakukan langsung intervensinya yang bermacam-macam sesuai dengan bidangnya, yang pendidikan di sekolah, yang klinis kadang di rumah sakit, dan di apa namanya rumah sakit jiwa atau di klinik-klinik, ada yang di PIU di perusahaan. Jadi kompetensinya sudah digembleng selama 2,5 tahun di profesi dan 4 tahun di S1 psikologi. Dan yang ketiga adalah psikolog memiliki kode etik Pak ya, yang menjaga kerahasiaan data klien, permasalahan apapun yang diceritakan ke psikolog itu sudah pasti aman. Tapi ingat dicek dulu psikolog bukan ini yang diajak cerita. Psikolog bukan ini yang ditemui. Jadi dipastikan dulu di belakangnya ada psikolog tanpa i, psikolog bukan psikologi. Oke, dan berikutnya nih Pak, Eh,
kalau misalkan Pak Seger mengamati apa praktisi-praktisi psikolog saat ini dan dunia digital yang sangat cepat ini, Pak. Mumpung banyak banget ada psikolog di sini, kira-kira peran baru apa nih Pak yang bisa dilakukan psikolog di masa depan nih Pak? Ada nggak prediksi-prediksinya Pak? Ya, di era seperti sekarang ini tentu saja para psikolog juga harus mulai ini ya, mulai menggunakan teknologi informasi ya. Jadi Ya, ya mau tidak mau lah. Saya mengapresiasi banyak sekali psikolog-psikolog muda ya yang berkolaborasi juga dengan teman-teman di bidang lain, dengan di bidang IT misalnya, untuk membangun layanan-layanan online ya, daring ya. Itu satu keniscayaan, jadi sudah tidak bisa tidak gitu. iya, Kita harus segera apa namanya, memikirkan layanan-layanan yang bisa kita berikan seperti itu tanpa tanpa meninggalkan kaidah-kaidah profesi, kaidah psikodiagnostik, kalau assessment ya kaidah psikometriknya, iya. ya kalau intervensi juga kaidah-kaidah apa namanya, diagnosis dan intervensinya terus kita jaga sehingga layanan-layanan yang menggunakan IT itu tetap mempunyai kualitas dan tapi semakin besar karena banyak persoalan itu yang kemudian di apa ya, oleh masyarakat, oleh lembaga itu di apa namanya, dimintakan penyelesaiannya ke psikologi. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa 2011 saya jadi ketua umum 2014, 2015 sampai sekarang jumlahnya